Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Naswamida dengan NIM B402-441. Nah, di sini aku akan jelasin nih ke kalian apa sih vintage payment survey itu. Nah, vintage payment survey itu adalah perkembangan teknologi keuangan vintage yang sudah merevolusi pada layanan keuangan sudah secara global atau secara dimana-mana itu ada layanan tersebut. Nah, inovasi ini tuh seperti kayak blockchain, AI, dan open banking. Nah, dari tiga itu tuh kita dapat meningkatkan efisiensi, stabilitas, dan inklusi finansial. Nah, terus habis itu, kemarin tuh aku ambil 5 artikel dari Google Scholar tentang vintage payment survey tersebut. Nah, yang pertama itu adalah isu in blockchain. Nah, ini tuh kayak kita itu kayak menerapkan strategi intellectual property pada suatu perusahaan dari bidang vintage dan blockchain. Nah, yang kedua itu adalah intellectual property to vintage. Nah, ini tuh lebih kayak bagaimana ekosistem vintage pada suatu pasar yang kayak kita dapat menghambat adanya kekayaan intelektual pada pasar tersebut. Terus yang ketiga itu ada World Intellectual Property Indicator. Itu tuh kayak kayak penerapan layanan keuangan dalam sektor vintage gitu. Nah, yang keempat itu ada businessman vintage. Nah, ini tuh lebih menjerumus kayak kita harus berfokus pada aspek intelektual tersebut karena kayak layanannya itu sudah global atau layanannya tersebut tuh sudah besar di mana-mana ada gitu. Terus habis itu yang kelima itu ada intellectual strong innovation. Nah, ini itu adalah kayak bagaimana kita menggunakan kekayaan intelektual tuh meningkat agar kayak memperkuat ekosistem inovasi dari suatu perusahaan tersebut. Nah, terus dari 5 artikel itu ada permasalahannya masing-masing. Yang pertama itu adalah isu in blockchain. Nah, permasalahannya itu kayak kita itu kayak mengacu pada pendekatan strategi untuk untuk melindungi suatu inovasi melalui atau menggunakan berbasis patent gitu. Terus yang kedua itu ada intellectual property to vintage. Nah, ini tuh lebih kayak kita itu mendorong orang-orang untuk mengeksperimenkan kepada suatu kewirausahaan. Terus habis itu yang ketiga itu ada World Intellectual Indicator. Nah, ini tuh lebih kayak kita itu ketidakpastian ekonomi karena inflasinya itu selalu meningkat, selalu naik kapan waktu itu. Terus habis itu yang keempat itu ada businessman vintage. Itu adalah kayak Amerika Serikat pada suatu perdagangannya mereka itu masih memiliki atau masih menggunakan tradisi hukum umumnya dari negara tersebut. Terus habis itu yang kelima itu ada intellectual strong innovation. Nah, ini tuh lebih kayak perusahaan-perusahaan yang mencakup intellectual property ini tuh tidak menyadari atau tidak mau tahu tentang apa itu intellectual property itu di sebuah perusahaan tersebut. Nah, terus habis itu kesimpulannya itu adalah isu in blockchain. Nah, kesimpulannya itu adalah kayak isu-isu intellectual property-nya ini itu kita kontras pada suatu layanan blockchain dan vintage. Terus habis itu World Intellectual Property. Nah, World Intellectual Property Indicator. Nah, ini tuh lebih menjerumus kayak penerapan layanan keuangan dalam laporan keuangan dalam sektor vintage atau lingkupnya vintage tersebut. Terus habis itu ada Intellectual Property to Vintage dan Intellectual Strong Innovation. Itu sama-sama mereka tuh kayak meningkatkan kekayaan intelektual pada suatu ekosistem inovasi yang terjerumus pada suatu vintage atau yang pada se-vintage itu. Nah, itu adalah
5 artikel dan penjelasan tentang vintage payment survey. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.